Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam waktu kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi 1. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang Anda pahami tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kumpulan komponen-komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang analisa perancangan sistem. Analisa perancangan sistem informasi atau yang biasa disebut dengan ASI adalah proses peruraian suatu pokok yang menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari edukasi, komponen dan unsur-unsur yang penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Baiklah, lanjut yang C, aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama ialah aliran sistem informasi yang belum terkomputerisasi atau yang masih manual. Lanjut yang D, aliran sistem informasi baru. Aliran sistem informasi baru ialah aliran sistem informasi yang sudah terkomputerisasi dan sudah dirancang oleh sistem analis. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda apa saja alat bantu dalam merancang sistem informasi, serta jelaskan simbol-simbol apa saja yang digunakan. Alat bantu perancangan sistem informasi. Yang pertama ialah aliran sistem informasi atau biasa disebut dengan ASI. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini dapat diketahui banyak sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau terkomputerisasi. Jika sistem informasinya tidak layak, maka perlu adanya perubahan dalam pengelolaan datanya sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, keputusan yang lebih baik. Yang kedua adalah konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem. Adanya interaksi antara eksternal, entiti, dan suatu sistem adalah suatu sistem informasi secara umum mengalir di antara entiti dan sistem. Konteks diagram merupakan alat bantu yang digunakan dalam menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Simbol-simbol yang digunakan di dalam konteks diagram hampir sama dengan simbol-simbol yang ada pada DFD. Hanya saja konteks diagram tidak terdapat simbol file. Dan nomor 3 ada data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD. DFD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak. Struktur data dan organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah untuk memudahkan pemakaian yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang dikerjakan atau dikembangkan. Simbol-simbol DFD ada pada berikut. Dan soal nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Jawabannya adalah perancangan sistem informasi merupakan sebuah tahapan setelah analis dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk merancang bagian implementasi yang menggambarkan bagian suatu sistem dibentuk rapat berupa gambaran perancangan dari pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dan lanjut ke soal nomor 4, yaitu buatlah sebuah rancangan aliran sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada sebuah toko ABC dengan entiti pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, dan pemilik toko. Baiklah, kira-kira ini gambaran yang sudah saya bikin. Ini ada gambar yang sudah saya buat, analisa perancangannya. Jadi di sini ada pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, dan pemilik toko. Jadi di sini nama barang yang akan dibeli,
pembeli menyerahkan nama barang yang akan dibeli dan menyerahkannya kepada menyerahkannya kepada pelayan toko. Lalu pelayan toko menyerahkannya kepada bagian gudang. Bagian gudang mencari barang yang dicari, lalu barang yang dicari ditemukan, dan bagian gudang menyerahkannya kepada kasir untuk melakukan proses pembayaran barang yang dicari, lalu kasir memberikan nota penjualan, dan nota penjualan diberikan oleh kasir ke pembeli. Nota penjualannya, terus pembeli membayar lunas, dan nota pembayaran lunas direkap 2 lanjut ke kasir. Nota pembayaran lunas, lalu kasir merekap penjualan harian dan rekap penjualan per hari, rekap per bulan, dan per tahun, dan kasir memberikan semua rekap itu kepada pemilik toko. Oke, saya kira itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.